Kemarin gue ada bahas top 5 pembalap terbaik F1 2022. Nah sekarang gue akan ngebahas top 5 pembalap terburuk F1 2022. Mungkin ada beberapa pembalap yang kalian gak setuju kalau gue masukin ke list ini. Dan ya oke lah kalau kalian berpikir seperti itu, ya udah. Lagi pula ini kan juga top 5 versi gue. Dan kalau kalian punya versi lain yang menurut kalian, oh harusnya kayak gini gitu, silahkan komentar di kolom komentar, oke? Jangan ribut aja tapi... Oke lah, saatnya gue menjelaskan top 5 pembalap terburuk F1 2022 versi Dharma MH. Untuk pembalap terburuk, gue nggak akan kasih honorable mention kayak pembalap terbaik, jadi langsung aja ke top 5-nya ya. Yuki Tsunoda. Jangan salah, Yuki Tsunoda benar-benar telah berkembang dari 2021. Dia mulai sering mengalahkan Pierre di qualifying dan race, dan meskipun secara head-to-head masih kalah, tapi ada perkembangan lah, dan yang paling penting, dia nggak crash sesering musim lalu gitu ya. Atau gue pun bingung ini, sebenarnya Yuki yang telah berkembang atau Pierre yang malah drop gitu. Tapi dia tetap kalah dari rekan timnya, dan melakukan beberapa kesalahan yang sebenarnya nggak perlu dilakukan lah. Yang paling nggak perlu ialah pas British Grand Prix ketika dia bersenggolan sama rekan timnya. Ditambah mobil AlphaTauri yang makin kesini makin kesana, AlphaTauri bahkan finish di posisi ke-9 di standings. Jadi ya nggak heran kenapa Yuki nggak mampu berbuat banyak. Jadi kita lihat aja lah musim depan. Bisa nggak dia mengalahkan Nick De Vries? Dan bisakah AlphaTauri memberikan mobil yang jauh lebih bagus dari ini? Karena kalau misal dia kalah sama Nick musim depan, Mbak Helmut tentu nggak bakal diem. Dan nggak maulah pembalap muda mereka dikalahin sama mantan anak Mercedes ya kan? Kena roasting nanti sama Toto Wolff. Anyway, Yuki Tsunoda berada di posisi 5 pembalap terburuk musim ini. Sorry ya Yuki-chan, tapi positifnya perkembangan yang Anda buat musim ini sudah benar. Teruslah berkembang ya, dan jangan ngomong kasarnya nih kembangin. Kasian engineer lu harus mendengarkan kata-kata kasar lu setiap balapan musim depan. Mana ada 23-24 balapan juga kan? Keempat ada Lance Stroll. Lancelot. Masalahnya dari dulu selalu sama. Inkonsisten. Dan dia tuh bisa memberikan performa yang bagus atau malah bagus banget di harinya. Tapi setiap pembalap juga punya harinya masing-masing, dan untuk musim ini, hanya beberapa kali dia menunjukkan bahwa dia tuh berada di top form. Selebihnya ya zong, kalau nggak underperform, ya nyenggol lawan, atau malah lebih parah menerbangkan lawannya. Mana yang diterbangkan juga rekan timnya musim depan ya kan? Musim ini emang sebuah kemunduran untuk Aston Martin. Tapi dengan upgrade, mereka mampu comeback seiring berjalannya musim. Tapi poin Aston Martin musim ini selebihnya diraih sama rekan timnya Asep, yang musim depan sudah tidak berada di F1. Jadi Lance, sampai sekarang pun masih belum buktikan mengapa dia layak di F1. Tapi kalau udah wet race, beda cerita lagi. Kayak lihat aja startnya di Suzuka kemarin. Edan banget dah. Kalau misal setiap balapan tuh hujan, Lance bisa Jordan kali ya. Tapi tentu itu nggak mungkin lah ya setiap kali balapan hujan. Dan start Suzuka itu hanya merupakan salah satu dari sedikit momen briliannya musim ini. Dia hanya perlu konsisten lah, minimal kayak 2020 waktu itu. Cuman ya Aston Martin harus buat mobil yang kenceng musim depan. Dan Nando sebagai rekan tim musim depan, ya mungkin akan sulit bagi Lance untuk bersinar. Tapi you never know, dan karena itulah gue akan taruh Lance di posisi keempat. Mick Schumacher. Ya mau dibilang apes juga iya, tapi kalau underperform juga iya. Apalagi awal musim dia benar-benar crash terus dan menghabiskan duit khas. Kalau misalnya dapat poin dikit gitu, masih oke lah, tapi ini udah crash terus, poin pun nggak dapet gitu. Sempat diberikan ultimatum sama Pak Gunter, dan semenjak itu, dia mulai menunjukkan perkembangan dan hasilnya ialah poin berturut-turut di British dan Austrian Grand Prix. Dari sini, Mick sudah kelihatan nyaman dan tinggal khas saja jangan sampai bawa upgrade yang malah downgrade mobilnya. Aduh, kenapa ya? Karena itulah yang terjadi. Haas bawa upgrade, tapi mobilnya malah mundur. Dari dulu selalu ini masalahnya. Makanya gue agak sedikit kesel lihat Haas kalau udah kayak gini. Mick sendiri sebenarnya juga udah mulai merepotkan K-Mag dan mengalahkannya di quali atau race. Walaupun gak sering lah, tapi udah mulai mendekati. Malah K-Mag yang beberapa balapan di paruh musim kedua membuang-buang duit Haas. Meskipun gak sebesar Mick sih, hanya front wing and plate aja yang membuat dia sama bendera bakso ini jadi jodoh. Mick sendiri beberapa kali dalam posisi poin, tapi ada aja apesnya kayak disenggol lah, strategi khas kerasukan Ferrari lah, mesinnya kentut lah, atau emang pace dia dan mobilnya yang kalah sama yang lain. Nah, soal itu, di sini juga apesnya. Dia baru bisa perform ketika mobilnya sudah nggak bisa perform gitu.
Kayaknya bagus juga lah, bisa mengeluarkan potensi mobilnya pada awal musim, di mana mobilnya masih kenceng. Jadi bisa kelihatan performa mobil awal dan akhir musim. Untuk Mick, ya sorry ya, nomor 3 pembalap terburuk musim ini. Baru musim kedua udah kena kick, itu menurut gue ya nggak setuju sih gue sebenarnya. Karena maksimal kasih 3 musim lah, kalau masih stagnan ya sayonara gitu kan. Mick ini sama pembalap yang adaptasinya lama, dan apalagi ada regulasi baru, ya mulai dari nol lagi. Tapi gue harap dia bisa menunjukkan kalau dia masih layak di F1 kalau dia dapat seat di 2024 tentunya. Daniel Ricciardo. Ya, masih menjadi sebuah misteri kenapa Danny Ric, salah satu pembalap terbaik di 2020, malah drop semenjak dia pindah ke McLaren di 2021. Lebih parahnya lagi, dia mundur 2 langkah di 2021 dan mundur 2 langkah lagi di 2022. Regulasi baru membuatnya masih nggak nyaman sama mobil McLaren-nya. Yang lebih kacau lagi, dia kalah sama Lando, tapi perlu diingat, Lando beberapa kali juga jatuh sakit di 2022, tapi dia masih nggak bisa ngalahin Lando di kondisi seperti itu. Emang mobil McLaren juga mengalami kemunduran sih di 2022, tapi kalau kita bandingin sama rekan timnya, jauh banget. Lando finish di posisi ke-7 dan Daniel Ricciardo di posisi 11. Lah, jauh dari mana itu bang? Cuman 4 posisi doang. Lihatlah poinnya. Lando nyetak 122 poin, dan Danny cuma 37 poin. 77% poin McLaren musim ini diraih sama Lando. Ini Lando yang emang OP atau Danny yang bapuk? Gua pun nggak tahu gitu kan. Atau malah bisa aja dua-duanya. Yang jelas, mobil McLaren musim ini emang mengalami masalah dengan remnya di 2 balapan pertama. Tetapi setelah itu McLaren bangkit dan Lando memberikan mereka podium di Imola. Danny menghabiskan musim 2022 bertarung di bawah top 10 dan pace-nya juga kalah jauh dari Lando. Jadi ya melihat dia underperform kayak gini sementara rekan timnya malam roket, ya sorry to say lah, dia gue taruh terburuk kedua musim ini. Sama kayak Mick, gue rasa dia tuh masih layak di F1 dan ada suatu hal yang kekunci dalam dirinya. Kalau misalnya bener pun, gue harap dia bisa mengunlock hal itu di 2024 kalau dia dapat seat tentunya ya. Nicholas Latifi. Ya, Mick dan Danny masih layak, tapi tidak untuk GOAT kita. Emang dari awal nggak ada yang ngeliat Nicky Latifi menjadi pembalap yang akan menjadi juara dunia di masa depan. Tapi 2021, dia menunjukkan perkembangan dan mampu mencetak beberapa poin. Di sini mungkin gue mikir, mungkin dia sebenarnya layak berada di F1 kalau misalnya dia dikasih kesempatan gitu kan. Nah, gue penasaran nih performa dia di 2022 kayak gimana dan hasilnya nggak memuaskan. Tapi perlu diingat juga mobil Williams musim ini merupakan mobil terburuk di 2022. Dan karena itulah, gue nggak expect dia untuk meraih hasil menakjubkan. Tapi yang perlu kita lihat ialah perbandingan dia dengan rekan timnya Alex Albon. Pembalap yang dianggap nggak layak berada di Red Bull dan F1, di-kick sama timnya dan nggak dapat seat di F1 di 2021. Ya meskipun dia jadi reserve driver Red Bull di musim itu, tapi dia mampu comeback ke Williams di 2022. Gap year setahun pun gak ngefek apa-apa ke Alex dan dia membuktikan kenapa dia layak berada di F1. Nah, selain dia membuktikan kelayakannya di F1, dia juga membuktikan kalau masa GoTV di F1 juga akan berakhir. Oke, gue sebenarnya suka GoTV. Dia mempunyai attitude yang bagus dan kepribadian yang baik. Gak salah, banyak orang juga berpikiran seperti itu karena emang bener gitu. Tapi performanya di track emang udah gak bagus dan dia juga sudah diberikan 3 musim untuk berkembang, tapi hasilnya ya seperti itu. Dan hanya meraih 1 kali points finish di Suzuka kemarin yang dimana itu merupakan strategi yang bagus dari Williams. Tapi lebih bagus lagi dari GOAT kita untuk menghindari tembok tentunya ya. Tapi itu aja momen briliannya musim ini dan sorry to say dia adalah pembalap terburuk F1 2022. Mungkin F1 bukan tempatnya. Mungkin IndyCar, WEC atau Formula E bisa jadi tempat yang cocok untuknya. Apapun itu, best of luck GoTV dan kita akan kangen kamu lah tentunya. Nah, saatnya kita mencari ketua San Modri baru untuk 2023. Siapa ya? Nah, itu aja dah top 5 balap terburuk versi gue. Kalian punya opini berbeda? Nice, silahkan komentar di kolom komentar kalau kalian punya. Dan sekali lagi, jangan sampai ribut. Biar fans-fans F1 di Twitter aja yang ribut, di sini jangan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.